Ada seorang wanita yang lagi bahagia-bahagianya, terus dia menghilang di malam Natal. Padahal dia sudah mempersiapkan semua hal untuk kelahiran bayinya. Suami itu sampai sedih banget karena kehilangan istrinya. Semua orang yang sayang sama dia benar-benar ngerasa kehilangan. Tapi tahu gak sih, ada suatu hal yang rahasia yang disimpan oleh suaminya. Apa yang terjadi kalau kalian tahu, ternyata suaminya ini menyimpan banyak banget rahasia. Dan suaminya ini merubah segala ceritanya. Inilah kisah Laci Peterson, sebuah kasus pembunuhan di Amerika yang memang saat itu mengejutkan banget di Amerika. Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Ca. Hari ini aku bakal membahas kasus-kasus pembunuhan karena udah lama banget ya. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin pengen cerita-cerita tentang kasus-kasus atau suatu hal yang viral ya, atau cerita horor juga buat kalian semua di YouTube channel Fiska Mayrini. Tanpa berlama-lama, aku juga penasaran banget sama ceritanya setelah aku baca-baca, dan ini memang cerita yang menurut aku mengejutkan banget karena ada plot twistnya juga di belakang sana nanti. Jadi ini adalah cerita dari Laci Peterson dan Scott, yaitu suaminya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus kenalan dulu nih, siapa Laci Peterson dan Scott. Laci Peterson ini lahir pada tahun 4 Mei 1975 di Modesto, California. Laci ini berasal dari keluarga seorang petani. Ibunya dan bapaknya Laci ini udah bercerai, guys. Tapi walaupun mereka bercerai, tapi tetap aja Laci ini benar-benar penuh kasih sayang dan memang disayangin banget sama orang-orang di sekitarnya. Laci ini adalah mahasiswa di California Polytechnic California. Balik-balik gue. Dan dia ini mengambil jurusan hortikultura. Nah, setelah lulus, Laci ini juga bekerja sebagai penata taman atau desainer interior lepas. Jadi freelance gitulah. Jadi dia bisa kemana-mana dan ngambil beberapa banyak job gitu. Nah, Laci ini juga dikenal teman-temannya tuh ramah banget, friendly banget, pokoknya baik banget dah. Dia selain sayang sama tanaman-tanaman, dia juga sayang banget sama hewan-hewan. Laci ini memang digambarkan seseorang yang deket banget sama keluarganya, walaupun tadi keluarganya juga bercerai ya guys. Tapi memang dia tuh memang deket banget lah sama keluarganya dan punya banyak banget temen. Ya mungkin Vidi Aldiano versi Amerika tapi cewek kali. Oh my god, what is that? Nah, dia ini juga digambarkan sebagai seorang istri yang memang perhatian dan penuh kasih sayang banget sama suaminya. Apalagi dia lagi hamil kan sekarang gitu. Dan ini tuh momen-momen dimana dia menunggu kelahiran anak pertamanya. Kita lanjut ke suaminya, kita kenalan lagi sama suaminya. Suaminya ini namanya Scott Lee Peterson yang lahir tanggal 24 Oktober 1972. Jadi nggak beda jauh umur, sekitar 3 tahun aja, di Diego, California juga. Nah, keluarga Scott ini memang berasal dari keluarga yang memang menengah ke atas, guys. Keluarganya ini, bapaknya ya, lebih tepatnya bapaknya ini memang punya usaha gitu, punya usaha bisnis kotak kertas. Kalau kita bilang sekarang mungkin kurang lebihnya packaging ya. Kalian tahu kan packaging yang buat food tray kayak makanan-makanan gitu loh, yang dari kertas ya gitulah ya. Dan ibunya dari Scott ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sama nih kayak si Laci, Scott ini juga kuliah di Polytechnic California dan dia juga mengambil jurusan agribisnis. Nah, disinilah si Laci dan Scott itu bertemu, guys. Dari cerita-cerita teman-temannya, Scott ini memang digambarkan sebagai orang yang memang friendly juga sama seperti Laci, tapi ada juga beberapa orang yang bilang bahwa Scott ini tuh manipulatif dan egois. Setelah menikah dengan Laci, Scott ini bekerja sebagai salesman pupuk pertanian, guys. Jadi dia memang diharuskan sering keluar kota gitu loh, tapi secara finansial pasangan ini memang baik-baik aja gitu, finansialnya sangat-sangat stabil dan cukup stabil lah, kalau bisa dibilang kaya lah ya. Laci ini menikah dengan Scott pada tahun 1997 setelah beberapa tahun berpacaran.
Mereka ini tinggal di Modesto, California. Rumahnya tuh kecil aja guys, tapi kayak emang bener-bener rumah impian gitu loh. Mereka renovasi sendiri, mereka bener-bener kehidupannya tuh bahagia, nggak ada hal-hal yang aneh sebenarnya. Guys ini kan tadi sedang hamil ya guys, dia tuh bener-bener semangat banget buat kayak beli baju bayi, prepare apapun itu untuk bayinya. Tapi Lesti ini saking deketnya sama keluarganya juga, dia kayak macam kita lah ya, ibu-ibu gitu ya di luar sana, ibu-ibu yang menceritakan ketika tumbuh kembang si anak ini seperti apa gitu. Pasti kayak nelfon keluarganya, nelfon mamanya, bapaknya mungkin atau adiknya si Lesti ini, bahwa kayak ini kira-kira ya apalagi nih yang dibutuhin, karena kan gue ibu baru gitu ya, jadi pasti gue kayak pengen banyak tahu nih tentang apa aja sih yang dibutuhkan untuk bayi. Jadi kayak dia tuh se-excited itu gitu loh untuk menceritakan semua hal kehamilannya kepada keluarganya. Jadi kayak keluarganya tuh juga excited gitu sama dia. Si Scott ini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan dalam pernikahan mereka. Jadi agak aneh nih Scott nih kenapa gitu. Meskipun hal ini tidak diketahui oleh orang banyak, si Scott ini kayak diam-diam membuat ulah. Scott sama Lesti tuh kayak emang baik-baik aja guys, jadi nggak ada sama sekali hal-hal yang aneh gitu loh di hubungan Scott dan Lesti. Bahkan mereka tuh mesra gitu. Tapi si Scott ini kayak nggak suka gitu loh sama mertuanya, yaitu ibunya Lesti gitu. Scott sama ibunya Lesti tuh mulai kayak renggang gitu karena perilakunya Scott ya, itu memang udah mulai aneh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Lesti ini dilaporkan hilang oleh suaminya sendiri di tanggal 24 Desember 2002. Waktu itu pas banget di malam Natal guys. Pada panik dong semua orang ya kan, kemana nih si Lesti nih, kagak datang-datang, kagak ada kabar sama sekali, dicariin, diteleponin nggak ada sama sekali gitu. Jadi orang-orang tuh pada ketar-ketir nih menunggu kabar dari polisi juga. Keluarganya dan komunitas lokal itu warga-warga tuh ya, kalau di Indonesia tuh warga-warga tuh udah kayak melakukan pencarian besar-besaran di setiap tempat, karena mereka memang orang yang menurut gue ya karena berduit juga kali ya, jadi kayak ya udah mereka bayar orang lah juga untuk mengeluarkan semua kemampuannya untuk mencari si Lesti ini gitu. Akhirnya karena Scott adalah suami pertama, akhirnya Scott ini diinterogasi lah sama Pak Polisi. Karena kan yang pertama yang akan diinterogasi adalah suaminya gitu. Ya udah akhirnya diinterogasi, tapi polisinya juga menginterogasi kayak tidak ada menemukan apapun gitu ya di Scott. Bahkan dari pernyataan-pernyataan si Scott ini. Bahkan si Scott itu kayak terlihatnya memang sedih banget nih guys, sedih banget, pokoknya benar-benar kehilangan istrinya gitu. Akhirnya setelah ngobrol banyak sama si Scott, nggak ada titik terang sama sekali, polisi mengakhiri interogasi tersebut ya. Saking gedenya kasus ini, lu tahu nggak? Ini tuh sampai masuk berita nasional dan kayak para wartawan, para orang-orang media tuh ngeliput semuanya tentang perjalanan atau membantu mencari kasus Lesti ini biar cepat ketemu lah si Lestinya, biar cepat terungkap gitu. Selama beberapa bulan itu nggak ada sama sekali tanda-tanda bahwa Lesti ini bakal kembali gitu. Bahkan dari polisi tuh kayak sudah mengerahkan kemampuan tenaganya, bahkan semua media pun juga kayak sudah mencoba membantu, tapi emang nggak ada sama sekali titik temunya. Tidak ada bukti-bukti baru gitu tentang Lesti ini. Setelah kasusnya mulai tenggelam, perilakunya Scott ini mulai aneh nih guys, dan menimbulkan kecurigaan oleh oknum media dan polisi. Di tengah pencarian, ibaratnya tuh kasusnya tuh masih hangat-hangatnya gitu, dia menjual mobil istrinya gitu. Jadi kayak aneh banget gitu, padahal kan lagi berduka kepikiran yang ngejual mobil gitu. Apa nggak mungkin bangkrut gitu? Soalnya memang ayahnya si Scott ini kan memang orang yang lumayan berada nih, dan keuangan mereka juga aman-aman aja, nggak ada masalah gitu kan. Terus waktu ditanya, Scott ini juga menghindari pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari polisi. Jadi kayak diinterogasi lagi, tapi kayak mencoba untuk menghindari aja gitu. Akhirnya polisi tuh semakin curiga kan, jadi dia kayak mengikuti Scott. Akhirnya ketahuan guys bahwa si Scott ini ketemu dengan perempuan, dan ternyata dia itu punya perempuan lain yang namanya Amber guys. Jadi selingkuhan ini namanya Amber.
orang-orang yang tadinya kayak bersimpati, sedih gitu ya, berduka melihat si Scott tuh kayak aduh kasihan banget gitu, karena kan semua orang udah pada tahu ya, ini berita tuh kayak bener-bener sampai di TV, pokoknya di media tuh udah pada tahu gitu. Yang awalnya tadi ngebelain Scott karena kasihan apa segala macem, terus tiba-tiba sekarang orang jadi berbalik gitu, kenapa nih kok bisa tiba-tiba selingkuh gitu kan. Iyalah, orang jadi bertanya-tanya gitu, kenapa si Scott ini gitu. Setelah kejadian itu yang kasusnya dari tadi kan udah naik terus turun lagi, terus tiba-tiba naik lagi nih ke permukaan dan benar-benar sekali lagi menghebohkan berita nasional dan media ya. Jadi Lesti ini ditemukan dengan bayinya yang memang masih bayinya di dalam perut di sebuah teluk Francisco. Akhirnya diperiksa polisi dan bukti forensik yang keluar bahwa Lesti ini memang mayatnya dibuang gitu setelah dibunuh. Sewaktu ditemukan, Lesti ada di dalam perahu Scott dan memang terbukti Scott bersalah dan membuang Lesti di dalam perahunya. Udah ketahuan ya dalangnya si Scott ini ya, ternyata menyimpan rahasia, udahlah selingkuh terus ngebuang istrinya sendiri yang padahal nggak ada salah apa-apa tuh istrinya tuh. Scott Peterson ini akhirnya didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Lesti, pembunuhan tingkat kedua juga terhadap anaknya, jadi dia kena 2 pasal gitu, dan anaknya yang belum lahir ya, jadi memang rencana pembunuhan lah gitu ya. Dan dia keputusan dari pengadilan itu dia dihukum mati pada tahun 2005. Setelah banyak pertimbangan, vonis terakhirnya itu dia nggak jadi dihukum mati guys, ujung-ujungnya dihukum seumur hidup sampai 2020. Dari kasus Lesti dan Scott Peterson ini jadi banyak banget belajar tentang sebuah tragedi yang sebagai pengingat juga sih menurut gue, bahwa orang yang disayang aja tuh bisa kayak jahat banget loh sama kita gitu ternyata. Dan kepercayaan yang kita kasih aja bisa dihianati sebegitunya, sedih say. Jadi hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang lain. Bahkan ini tuh orang terdekat, kadang bener ya kata orang, kadang orang terdekat itu yang lebih menyakitkan gitu ketimbang teman sendiri. So itu ada cerita dari Lesti dan Peterson. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.